Apa itu hadis? Secara terminologis, hadis dimaknai sebagai ucapan dan segala perbuatan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan secara bahasa, hadis berarti perkataan, percakapan, dan berbicara. Pada awal mulanya, hadis-hadis Rasulullah SAW dilarang oleh Nabi sendiri untuk ditulis atau dikumpulkan sebagai pencegahan agar tidak tertukar dengan Al-Quran. Sejarah ini dapat kita buktikan kebenarannya lewat hadis yang sahih dari Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Jangan menulis sesuatu mengenai saya kecuali Al-Quran. Barang siapa yang menulisnya agar menghapusnya." Hadis riwayat Muslim. Namun, di balik hadis yang melarang penulisan hadis tersebut, terdapat juga hadis yang dapat menggugurkan hadis tersebut, ialah hadis yang membolehkan untuk menuliskan hadis-hadis Nabi, dan hadis ini pun sahih. Qala Rasulullah SAW, "Aktubu li Abi Syah." Rasulullah SAW bersabda, "Tulislah hadis untuk Abi Syah." Meskipun kedua hadis ini saling bertentangan dalam segi tekstual yang diambil dari matan keduanya, namun menurut Muhammad Rashid Ridho, keduanya dapat disandingkan. Menurutnya, dari hadis yang melarang tersebut ialah larang untuk menyetarakan kedudukan hadis dengan Al-Quran, bukan larangan untuk menuliskannya. Sedangkan Abu Royah berpendapat bahwasanya kedua hadis itu bertentangan, maka yang satu merupakan nasik bagi yang lain. Menurutnya, hadis yang menjadi nasik itu adalah hadis yang melarang penulisan. Alasannya adalah 1. Hadis sahabat setelah Nabi wafat tidak menyenangi penulisan hadis, dan 2. Para sahabat tidak pernah membukukan hadis. Kedua argumen itu ia perkuat dengan ucapan-ucapan Abi Sa'id, Ali, Umar tentang keenggangan mereka menulis hadis. Terlepas dari kedua pendapat tersebut, awal mula pengumpulan hadis sudah terjadi dari masa sahabat radhiyallahu anhu. Sejarah ini diperkuat dengan adanya sohifah yang dimiliki sebagian sahabat, diantaranya dari sohifah Abu Bakar. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, sesungguhnya Abu Bakar pernah mengutusnya untuk mengambil sedekah dari kaum muslimin dan menuliskan di lembaran tersebut faraid sedekah, dan di sana juga terdapat cap cincin Rasulullah SAW. Yang kedua yaitu Sohibah Ali bin Abi Thalib. Aku bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, "Apakah engkau mempunyai sesuatu yang tertulis dari Rasulullah?" Ali menjawab, "Tidak, kecuali kitabullah atau pemahaman yang kuberikan kepada seorang muslim atau yang ada di lembaran ini." Aku berkata, "Apa yang ada di lembaran itu?" Beliau menjawab, "Al-Aqd, serta hukum tentang tawanan perang, dan janganlah seorang muslim membunuh orang kafir." Kemudian yang ketiga, Sohibah Abdullah bin Amr bin As, atau dikenal dengan Sohibah Shodiqoh atau lembaran kebenaran. Diriwayatkan dari Mujahid, "Aku pernah mendatangi Abdullah bin Amr. Kemudian aku membaca lembaran yang berada di bawah tempat tidurnya. Lalu ia melarangku. Aku pun bertanya kepadanya, 'Mengapa melarangku membacanya?' Beliau menjawab, 'Ini adalah lembaran yang berisi kebenaran. Ini adalah yang aku dengar langsung dari Rasulullah SAW.' Setelah wafatnya Rasulullah SAW, para sahabat mulai menulis hadis-hadis Rasulullah SAW yang mereka dapatkan, lalu saling bertukar tulisan dengan sahabat yang lain, dikarenakan penyebaran dakwah Islam yang semakin meluas ke seantero dunia. Contohnya ialah tulisan Jabir bin Samurah kepada Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas, juga tulisan Usaid bin Khudr kepada Marwan bin Hakam berisi hadis Nabi dan beberapa keputusan atau pendapat Abu Bakar, Umar, Utsman, dan tulisan Zaid bin Arqam kepada Anas bin Malik. Ada 4 periode pengumpulan hadis. Periode pertama berlangsung selama rentang hidup Nabi Muhammad SAW hingga sepanjang abad pertama Hijriah. Pada masa ini,
Rasulullah hidup bergaul dan berbicara dengan masyarakat dan para sahabat, baik di masjid, rumah, pasar maupun saat berjumpa dengan musafir. Apa yang disampaikan oleh Nabi SAW senantiasa diperhatikan secara saksama oleh para sahabat yang menjadi periwayat hadis kendati masih berupa hafalan. Beberapa penghafal hadis terkenal pada periode ini adalah Abu Hurairah, Abdullah bin Abbas, Aisyah As-Siddiqah, Abdullah bin Umar, Zabir bin Abdullah, Anas bin Malik, dan yang lainnya. Periode kedua, periode ini dimulai sekitar pertengahan abad kedua Hijriah. Selama periode ini, sejumlah besar tabi'in menghimpun karya mereka dalam bentuk buku. Beberapa penghimpun hadis pada periode ini adalah Muhammad bin Syihab Az-Zuhri. Dia dianggap sebagai ulama hadis terbesar di zamannya. Abdullah Malik bin Juraij, Muammar bin Rashid, Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Hamad bin Salamah, Abdullah bin Al-Mubarak, dan Malik bin Anas. Di antaranya karya tulis pada periode ini adalah Al-Muwatta, karya Imam Malik. Periode ketiga dimulai pada abad kedua Hijriah hingga akhir abad keempat Hijriah. Ketika hadis-hadis Nabi, atsar, sahabat, dan akwal atau ucapan tabi'in dikategorisasikan, dipisahkan, dan dibedakan. Selain itu, riwayat-riwayat yang makbulah atau diterima dihimpun secara terpisah dan buku-buku dari periode kedua diperiksa kembali untuk diautentifikasi. Pada periode ini pula, hadis-hadis dipelihara dan dijaga. Hal itu diwujudkan para ulama dengan memformulasikan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hadis, lebih dari 100 ilmu, hingga menghasilkan ribuan buku mengenai hadis. Salah satu penyusun hadis yang berasal dari periode ini adalah Imam Ahmad bin Hambal pada tahun 1604 sampai 241 Hijriah. Ia menyusun kitab Musnad Ahmad yang berisi 30.000 hadis dalam 24 juz. Periode keempat dimulai pada abad kelima hingga hari ini. Karya-karya yang dihasilkan dalam periode ini antara lain penjelasan, syarh, catatan kaki, hasyah, dan penerjemahan buku-buku hadis ke dalam berbagai bahasa. Pada periode ini pula, para ulama menyusun kitab hadis dengan mencuplik dari kitab-kitab yang pernah ditulis dan disusun pada abad ketiga. Sekian ringkasan pengumpulan hadis.